tidak menutup kemungkinan kalau wanita itu hanya mengaku-ngaku supaya dia itu bisa dinikahi dengan Mas Bram, Mbak. Padahal kita juga nggak tahu kan kalau janin yang ada di kandungannya itu janin Mas Bram atau bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslimah, Pak Ustadz kenapa berdiri di sini? Ayo silakan masuk, jangan kayak tamu aja. Maaf ya kelamaan nunggu. Enggak apa-apa kok. Silakan duduk. Mbak Hana, maksud kedatangan aku sama suami ke sini karena kami ingin berbelasungkawa dengan musibah keguguran yang menimpa Mbak Hana. Mbak Hana yang sabar ya Mbak. Mbak Hana harus yakin kalau rencana Allah itu pasti jauh lebih indah. Dan aku harap Mbak Hana bisa selalu berhusnuzon dengan semua rencana Allah ke depan. Ya Mbak. Terima kasih ya Pak Ustadz. Insya Allah saya percaya bahwa semua yang sudah terjadi adalah kehendak Allah. Dan semuanya adalah yang terbaik untuk keluarga saya. Subhanallah. Mbak Hana, tidak ada kemuliaan yang lebih dibandingkan dengan apapun di alam dunia ini. Kecuali dengan keistimewaan dia memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat sang pencipta dan maha berkehendak. Dan kita, selama kita yakin dengan kehendak Allah, selama kita beriman dengan semua ketentuan Allah, Allah janji Mbak, Allah akan melipat gandakan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga hal ini menimpa kepada Mbak Hana dan Mas Bram. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Pak Ustadz, saya masih harus terus belajar untuk menerima kenyataan ini dan tidak ada bosan-bosannya untuk mengejar ridho Allah. Saya percaya bahwa semua yang Allah lakukan itu tidak ada salahnya. Pasti Allah tidak keliru. Saya hanya perlu menjalani apa yang sudah diberikan kepada saya dan keluarga saya dengan sabar dan ikhlas. Lalu Mbak, bagaimana mengenai persoalan Mbak Hana dengan Mas Bram? Ya, itu dia yang juga saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz. Ya, boleh Mbak. Mungkin ada yang bisa saya bantu Mbak. Jadi gini Pak Ustadz, dalam syariat Islam, hukumnya seperti apa kalau misalnya suami saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya ini, tapi bagaimana dengan nasib perempuan yang sekarang ini sedang mengandung anak dari suami saya itu? Gini Mbak, sesungguhnya dalam syariat Islam itu tidak ada tuntutan seorang laki-laki harus menikahi seorang wanita hamil. Karena seorang wanita yang dalam keadaan hamil di luar nikah, nasabiahnya itu putus kepada laki-laki itu. Dan nasabiah itu tetap sampai dia meninggal, itu anak nyambung kepada ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meridhoi pernikahan yang dilandasi dengan rasa cinta dan bukan karena paksaan, karena tuntutan laki-laki itu menghamili wanita itu. Tidak ada tuntutan seperti itu. Jadi Mbak, Islam tidak menganjurkan dituntut seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang sudah hamil atau dihamili oleh laki-laki itu. Dan juga Islam melarang untuk menceraikan wanita dalam keadaan hamil. Begitu Mbak. Mbak Hana, aku minta maaf ya Mbak sebelumnya kalau memang aku lancang. Tapi apa Mbak Hana itu sudah benar-benar yakin kalau janin yang ada dalam kandungan perempuan itu memang janinnya Mas Bram? Karena ya kita kan sama-sama tahu ya kalau perempuan yang berani mendekati laki-laki yang sudah beristri, bahkan sudah mempunyai keluarga, itu kan sudah jelas-jelas menunjukkan hal yang negatif. Jadi Mbak Hana, tidak menutup kemungkinan kalau wanita itu hanya mengaku-ngaku supaya dia itu bisa dinikahi dengan Mas Bram, Mbak. Padahal kita juga nggak tahu kan kalau janin yang ada di kandungannya itu janin Mas Bram atau bukan.
bisa jadi begitu Mbak. Ya kita tanpa bermaksud untuk suudzon sih sebenarnya kan. Iya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Mbak Hana untuk menyelidiki tentang hal itu kan. Ya dengan alasan, dengan niat untuk menghindari fitnah baik untuk Mbak Hana maupun Mas Bram. Ya Allah, kenapa saya nggak berpikir seperti itu sebelumnya? Kenapa aku terlalu cepat mengambil keputusan tanpa lebih dulu menyelidiki hal itu? Ya Allah, mungkinkah ini petunjuk yang sengaja Engkau berikan kepadaku? Makasih ya, Bu. Vin, Mau ngapain lagi sih? Nadia kan lagi di sekolah. Aku gak mau ketemu sama Nadia. Aku mau ketemu sama kamu. Kamu itu, ya kamu tuh cuma punya hak untuk ketemu sama Nadia. Aku sini cuman minta doa sama kamu. Doa? Iya. Hari ini sidang pertama cerai aku. Dan aku minta doa sama kamu supaya semuanya lancar. Vina, aku serius, Vin. Aku mau ngelamar kamu. Selama ini aku bosan hidup dalam pencarian. Aku gak mau. Dan sekarang aku yakin orang yang aku cari, orang yang aku cintai, itu kamu, bukan orang lain. Hel, gak segampang itu Helmi. Kamu bisa gak sih ngelupain masa lalu kita? Kita mulai semua dari awal. Aku sama kamu dan Nadia. Vina, aku tahu kita berdua itu saling mencintai. Memang dengan kesalahan aku dulu, kamu susah untuk maafin aku. Cuman aku berusaha berubah untuk kamu. Dan kita punya mimpi yang sama. Kita berdua mau mempunyai keluarga yang bahagia. Kamu masih ingat? Dia tadi nyariin ya? Aku mau nanya nih dari dulu. Impian kamu tuh apa sih? Impian aku? Apa ya? Oh ya, aku pengen dilamar sama seorang pangeran yang membawa kuda putih, terus aku langsung dibawa ke KUA. Emang zaman di Ponorogo. Cok nih, yang lain kan mimpinya aneh. Biarin. Kuda putih. Helmi kamu udah gila ya bawa kuda ke tempat kayak gini? Ayo naik, hati-hati ya. Pegangin ya. Iya, awas, jatuh. Ayo. Oke. Kita mau kemana Helmi? Kita ke KUA sekarang. Aku masih ingat, Vin. Itu permintaan kamu. Tapi kenyataannya kamu malah bawa aku ke penghulu bukan ke KUA kan? Iya, dulu aku salah. Tapi sekarang enggak. Aku akan bawa kamu ke KUA. Dan
dan kita nikah secara resmi. Helmi, udahlah Hel. Aku ini bukan Vina yang dulu. Aku sekarang gak segampang itu untuk kamu rayu dengan janji-janji manis kamu itu, Helmi. Aku bukan Vina yang dulu. Ya, aku tahu. Kamu lebih matang, lebih dewasa. Dan karena itu aku tambah tergila-gila sama kamu. Sekarang aku masuk ke kehidupan kamu. Bukan karena Nadia. Tapi aku gak bisa ngelupain kamu. Aku masih mencintai kamu. Aku gak bohong. Dan sekarang aku minta sama kamu, nikah sama aku, Vin. Aku mau hidup bahagia. Vina, kamu terima nikah aku ya. Demi Nadia, demi impian kita berdua. Helmi, aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk membenah hati aku sendiri. Aku benci dengan kegagalan. Dan kamu tahu aku gak mau gagal lagi. Aku malu dengan mama. Aku janji sama kamu, aku gak akan kecewain kamu. Aku akan bikin kamu bahagia. Aku janji. Helmi, sekarang kayaknya lebih baik buat kamu urus aja masalah kamu dengan pengadilan. Setelah itu baru kita bicara ya. Sekarang aku masuk ke kehidupan kamu. Bukan karena Nadia. Tapi aku gak bisa ngelupain kamu. Aku masih mencintai kamu. Aku gak bohong. Apa aku harus menelan kembali ludah yang sudah aku buang? Helmi, itu masa lalu aku yang menyakitkan. Dia bukan kebahagiaan aku. Tapi dia itu masa suram aku. Helmi tuh gak tahu kalau perempuan bisa hidup lebih kuat tanpa laki-laki. Dan aku akan tunjukin itu sama Helmi. Ya.